Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Samsul Arifin SOS MAG selaku dosen pengampu mata kuliah public speaking dan juga para teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah berupa nikmat iman, Islam, dan kesehatan kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad SAW yang telah berupaya untuk membimbing kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan mengenai kondisi politik yang terjadi belakangan ini di negeri kita tercinta, yakni Indonesia. Akhir-akhir ini terjadi kehebohan politik yang berimplikasi terhadap ketidakstabilan yang terjadi, baik dari sisi keamanan, sisi politik, sisi ekonomi, dan sosial. Sehingga dari keempat komponen tersebut yang utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menimbulkan chaos atau kekacauan sehingga tensi politik yang tinggi mengenai isu perpanjangan masa jabatan presiden dan isu mengenai penundaan pemilu. Yang dari isu-isu tersebut mampu menyulut berbagai gelombang aksi yang dilancarkan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan terjadi beberapa asumsi yang ada, di antaranya yang pertama, urgensi penundaan pemilu diakibatkan karena belum stabilnya ekonomi pasca dihantam oleh virus COVID-19. Hal ini menjadi alasan mengapa penundaan pemilu ini wajib untuk dilakukan, karena belum adanya kematangan dan kesiapan untuk menyelenggarakan pemilu, yang notabene penyelenggaraan pemilu ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan pasca COVID-19 ini, Indonesia masih berusaha untuk bangkit dalam aspek ekonomi. Lalu asumsi yang kedua merujuk kepada hasil survei yang dirilis dari Indopol. Hasil survei ini telah diterbitkan sehingga hasilnya mengatakan bahwa 72,93% masyarakat Indonesia merasa puas dan sangat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Hal ini cukup mengagetkan karena pada saat survei ini dirilis terjadinya berbagai macam kelangkaan, berbagai macam harga bahan pokok yang naik, sehingga survei ini bisa untuk membuat kegaduhan dalam public sphere atau ruang publik. Lalu asumsi yang ketiga ini datang dari salah satu Menko di tubuh pemerintahan, yakni Bapak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Beliau mengeluarkan statement bahwa kubunya mempunyai semacam big data yang berisi akumulasi warga negara, di mana beliau mengklaim terdapat 110 juta user atau pengguna yang tergabung dalam berbagai platform di media sosial ini menyatakan setuju untuk pemilu ini ditunda. Dan hal ini juga menggegerkan publik karena seperti yang kita ketahui bahwa big data ini tidak pernah terpublish di masyarakat. Sehingga hadirnya big data ini masih menuai berbagai spekulasi dan berbagai kecurigaan di masyarakat. Lalu yang terakhir, yakni dengan hadirnya partai politik yang dengan gamblang menyatakan bahwa setuju
untuk ditundanya pemilu yang digawangi oleh PAN, PKB, dan Golkar. Dari asumsi-asumsi inilah terjadi aksi demo yang diinisiasi oleh mahasiswa sebagai bentuk reaksi keras terhadap tindakan para elit politik yang dinilai telah melenceng dari jalur, sehingga yang dilakukan ini sangat inkonstitusional. Dan ini dapat diartikan sebagai upaya atau motif untuk melanggengkan masa jabatannya. Daripada itu, di lain sisi yang menjadi tuntutan para mahasiswa ini adalah menyoroti kelangkaan minyak goreng, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai senilai 11%, serta kenaikan bahan bakar yang dinilai merugikan bahkan mencekik masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, inti dari pidato yang ingin saya sampaikan ini yakni terjadinya berbagai problematika baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial harus mampu diselesaikan oleh pemerintah. Karena kekisruan yang terjadi ini dapat mempolarisasi masyarakat yang berujung pada tindakan anarkis, yang daripada itu mampu untuk mencoreng marwah Indonesia sebagai negara demokrasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pejabat publik juga harus transparan dan akuntabel di hadapan khalayak untuk dapat mengkondusivitaskan masyarakat serta berupaya untuk mencari solusi alternatif dalam menghadapi polemik terkait sosial politik yang ada. Baik, hadirin yang berbahagia, kiranya dari dinamika politik yang telah terjadi belakangan ini menandakan bahwa ada yang tidak beres dalam tubuh istana pemerintahan terkait masalah politik maupun ekonomi. Sebagai seorang mahasiswa, hendaknya kita harus mengaktifkan nalar kritis kita terhadap isu-isu yang beredar yang sifatnya destruktif. Dan juga kita sebagai mahasiswa harus mampu menghidupkan sense of crisis terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. Semoga perjuangan para mahasiswa sebagai representasi dari masyarakat membuahkan hasil dan konstitusi dapat ditegakkan kembali demi terciptanya Indonesia yang adil dan sejahtera. Dengan demikian berakhir pula pidato yang saya sampaikan ini. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya sebagai manusia biasa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak video pidato saya. Wallahul muwafiq illa ahwami thoriq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.